Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Jannah yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Akhir. Tepatnya di tanggal 15 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Rabiul Akhir merupakan bulan yang keempat di kalender Hijriah, yang mana banyak cerita sejarah di bulan ini. Salah satunya yaitu diturunkannya surat Al-Hasyr, surat tentang pengusiran ya, di bulan Rabiul Akhir ini ya, yang mana surat itu diturunkan ketika ada upaya pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW ya, yang dilakukan oleh kaum Yahudi di Madinah, yaitu Bani Nadir. Akhirnya mereka kaum Yahudi ini untuk pertama kalinya diusir dari Madinah. Maka salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga tercurah limpahkan juga kepada kita sebagai pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, marilah kita kuatkan tekad kita kuatkan niat kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat, setiap waktu, setiap jam, bahkan setiap detik senantiasa kita mematuhi segala perintah-perintah Allah dan juga menjauhi segala larangan-larangannya. Tentunya di setiap aspek kehidupan kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah yang singkat ini kita akan membahas tentang tema kemukjizatan Al-Qur'an. Mukjizat itu asal katanya adalah i'jaz, yang secara arti adalah melemahkan. Melemahkan siapa? Melemahkan jin dan manusia untuk mereka tidak mampu membuat semisal dengan Al-Quran. Yang mana Allah di surat Al-Isra ayat ke-88 ya, Allah berfirman, "Qul la in istama'atil insu wal jin." Sungguh ya, katakanlah wahai Muhammad, sungguh jika berkumpul insu wal jin, manusia dan jin, ala ayatu bimisli hadal Quran ya, untuk membuat semisal ini Al-Quran ya, la ya'tuna bimislihi, maka mereka tidak akan dapat membuat yang semisalnya, walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun mereka sebagian mereka dan bagi sebagian lain sebagai penolongnya. Artinya walaupun mereka itu saling tolong menolong, nggak akan bisa membuat semisal dengan Al-Quran. Nah, inilah yang disebut dengan i'jaz, melemahkan manusia dan jin untuk mereka tidak sanggup untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran. Mengapa? Karena Al-Quran itu 100% sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama membagi 4 aspek dalam kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, aspek yang pertama yaitu kemukjizatan Al-Quran dilihat dari aspek gaya bahasanya. Gaya bahasa ketika kita membaca Al-Quran, Masya Allah,
begitu indah sekali. Begitu orang bisa membaca dengan melantunkannya dengan irama, akhirnya mudah untuk dihafal. Subhanallah. Itu dari sisi gaya bahasa. Ya. Yang kedua, yaitu dari aspek syariat, yang mana Al-Quran ini berisi hukum-hukum Islam di dalamnya. Ada tentang hukum kisos, yang mana kalau seseorang ya itu membunuh dengan sengaja, maka kisosnya adalah dia harus dibunuh juga. Ketika memotong, dia mematahkan tangan orang lain, maka kisosnya juga harus dipatahkan tangannya. Ya, dan juga banyak hukum-hukum yang lain seperti hukum riba dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari aspek berita gaib, yang mana kemujizatan Al-Quran di dalamnya ada informasi-informasi berita yang gaib yang kita tidak ada pada saat itu, baik itu di masa lalu maupun yang masa yang akan datang. Termasuk ketika kita tahu cerita tentang Nabi Yusuf di surat Yusuf, ya, begitu indahnya diceritakan di sana, padahal kita pada saat itu tidak tahu, tidak berada di sana. Ya, Allah menceritakan lewat Al-Quran di sana. Dan juga tentang berita gaib di masa yang akan datang, ya, bagaimana nanti kaum Yahudi akan dihancur leburkan, ya, itu ada di kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Yang terakhir jamaah sekalian yang akan kita bahas lebih dalam, yaitu tentang aspek-aspek informasi ilmiah. Ada sainsnya di sana. Ya, kita tahu Allah memerintahkan manusia, ya, untuk menuntut ilmu, ya, agar mereka beriman dan bersyukur kepada Allah. Apalagi ayat yang pertama turun itu adalah Iqra, bacalah. Ya, jika kita artikan secara umum, maka bacalah fenomena-fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Maka disinilah Al-Quran memang bukan kitab ilmu pengetahuan, bukan. Al-Quran bukan kumpulan ilmu pengetahuan alam, bukan. Tetapi Al-Quran itu berisi tanda-tanda. Yang ketiga ayat tadi memberikan tanda, maka kita telusuri di dalam ayat itu, maka kita akan mendapatkan yang namanya ilmu pengetahuan. Jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil contoh satu di bidang astronomi. Di surat Yunus ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala syamsa diya'an." Dialah yang menjadikan, yang telah menjadikan syamsa diya'an, matahari itu bersinar, wal qamara nuron, dan bulan itu bercahaya, wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab, dan menetapkan manzilah, menetapkan tempatnya, menetapkan orbitnya, li ta'lamu, agar kalian mengetahui adadas sinina, bilangan tahun, wal hisab, dan perhitungan waktunya. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haq, maka tidaklah Allah menciptakan itu semuanya kecuali dengan benar. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun, dia menjelaskan tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Subhanallah. Yang menarik di sini jamaah sekalian, ketiga Allah menyebutkan bahwa syamsa itu diya'an dan qamar itu nuron. Kenapa matahari dikatakan bersinar sedangkan bulan itu bercahaya? Mungkin saat ini kita sudah tahu ilmunya, bahwa setelah itu, ya, kan sama-sama bercahaya sebenarnya. Tapi yang satu kenapa dikatakan bersinar, yang satu bercahaya? Ternyata jamaah sekalian, bahwa matahari bersinar itu karena matahari memancarkan cahaya dalam dirinya dari proses reaksi tumbukan-tumbukan dalam inti matahari itu, dan menghasilkan panas yang sangat tinggi, maka dia memancarkan energinya. Sedangkan bulan dikatakan hanya nuron, bercahaya, karena bulan ternyata hanya memantulkan saja, dia memantulkan cahaya dari matahari. Maka inilah perbedaannya. Ketika kita perdalam, ya, maka kita akan tahu ada ilmu pengetahuan di dalamnya. Maka yang kedua adalah Al-Quran juga menjelaskan jamaah sekalian, masih di astronomi, menjelaskan bahwa manusia tidak akan sanggup menembus penjuru langit dan bumi, ya, kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dikatakan di surat Ar-Rahman ayat 33, ya ma'syarul jinni wal ins, wahai golongan jin dan manusia, ini stata'tum antang fudu min aqtaris samawati wal ard, jika kalian sanggup
Ya. Tangfudu, melintasi min aktoris samawati wal ard, penjuru langit dan bumi. Fangfudu, lintasilah. Tapi dilanjutkan sama Allah, la tangfuduna illa bisultan. Kalian tidak akan sanggup melintasi illa bisultan, kecuali dengan sultan, kekuatan dari Allah. Para mufassir mengatakan kekuatan ini adalah ilmu. Kita lihat lebih dalam lagi jamaah sekalian. Saat ini sudah dibuktikan dengan sebuah teropong yang terkenal di dunia. Ada 2 teropong sebenarnya, yaitu teleskop namanya, teleskop Hubble, yang ditemukan pada tahun 1990. Dibuat itu teleskopnya. Teleskop itu ditaruh 500 km di atas permukaan bumi. Jadi teleskopnya ditaruh di atas sana. Ya, tujuannya apa? Dia merekam semua yang ada di langit. Ya, dia rekam di situ. Nah, Hubble pada tahun 90, yang terbaru adalah teleskop yang namanya James Webb. Dibuat dengan teknologi yang terbaru menggunakan infrared, inframerah. Itu diletakkan lebih tinggi lagi, yaitu 1500 km dari permukaan bumi. Dan itu bisa semakin menjangkau begitu luasnya alam semesta ini. Dan telah terbukti jamaah sekalian, galaksi kita ini bumi ada Venus, Merkurius, Jupiter, Saturnus. Itu sama-sama kita ketahui namanya tata surya, mengelilingi yang namanya matahari kita. Nah, ternyata jamaah sekalian, matahari ini jumlahnya banyak miliaran. Ya, nggak hanya satu matahari kita, tapi miliaran matahari. Dan ini gabungan dari banyak miliaran matahari ini membentuk gugus namanya galaksi. Bumi kita ini masuk dalam galaksi Bima Sakti jamaah sekalian. Ketika galaksi Bima Sakti ini, hasil penelitian menunjukkan bentuknya elip yang paling panjang, jarak yang terpanjangnya itu adalah 236.500 triliun kilometer. Subhanallah. Yang paling panjangnya itu. Jadi kalau kita mau luasnya, yang panjangnya saja itu 236.500 triliun kilometer. Sekarang kita bandingkan jamaah sekalian. Manusia hanya mampu menjelajah secuil angkasa luar, secuil saja. Kenapa? Karena informasi, ya, kita ketahui paling jauh manusia bisa mendaki, bisa sampai itu di bulan. Jarak bumi ke bulan itu hanya 384.400 km bumi ke bulan. Bayangkan dengan tadi 236.500 triliun kilometer. Sangat kecil sekali ketika manusia bisa sampai hanya ke bulan. Dan sekarang yang terbaru kemarin di tahun 2019 berhasil mendaratkan, tapi bukan manusia, yaitu robot, ketika manusia bisa mendaratkan di Mars. Itu jarak bumi ke Mars itulah 225 juta kilometer. Jarak bumi ke Mars. Ya, sekali lagi itu masih kecil dibandingkan galaksi kita saja. Ini belum semuanya, belum alam semesta yang luas, hanya galaksi kita. Yang luasnya, yang panjangnya itu 236.500 triliun kilometer. Maka ini jelaslah bahwa Al-Quran memberikan tanda-tanda bahwa enggak mungkin kita akan melintasi penjuru langit dan bumi kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu manusia di muka bumi ini, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ya, yang berhasil, yang bisa sekali lagi dengan kekuatan dari Allah ketika Isra Mi'raj sampai ke langit yang ke-7. Subhanallah. Ya, inilah jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua penjelasan ilmiah ini jelas merupakan bukti bahwa kemukjizatan Al-Qur'an ini, bahwa ini merupakan firman Al-Qur'an kita, itulah firman Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Dan terbukti juga bahwa isi kandungan Al-Quran ini ternyata banyak dibuktikan setelah beberapa saat, beberapa waktu, tahun lamanya ketika Nabi kita telah wafat. Maka ini membuktikan di surat Al-An'am ayat ke-67, likulli naba'im mustaqarru fasaufa ta'lamun. Setiap berita yang dibawa oleh Rasul ada waktu terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Sungguh kamu akan mengetahui kebenaran beritanya Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Semoga dengan ilmu-ilmu dari Al-Quran ini semakin menjadikan kita
orang-orang yang selalu bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah yang kedua ini marilah kita tundukkan kepala kita sejenak untuk berdoa dan memohon kepada Allah semoga kita selalu diberi kekuatan untuk selalu istiqomah dalam menjaga dan mencintai kitab suci kita yaitu Al-Qur'an dan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam hidup kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma filana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar wa asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah hayya 'alal falah qad qamatis salah qad qamatis salah. Allahu akbar la ilaha illallah. La ilaha illallah. Astaghfirullah. تقارب سد الخلل تم الصف الأول فالأول. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات السلام علينا بعد الصلاة. اللهم صل على محمد.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.